Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Aduh, terasa kayak lemas banget ya, karena masih pagi mungkin ya. Jadi saya sapa sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Masih kayak kurang. Jadi untuk menyemangati untuk pagi ini mungkin bisa dilihat samping kiri kanan, muka belakang, dan berikan senyuman terbaik dan termanis kalian. Biar semuanya pada semangat, semuanya pada gembira untuk pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini apakah kabar semuanya baik? Baik, Bu. Oke, puji Tuhan ya, semuanya baik. Untuk mengawali pembelajaran kita, mungkin kita akan berdoa. Doa dimulai. Doa silakan. Baik, untuk semuanya, untuk hari ini kita akan belajar materi yang mungkin banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa memperhatikan dan mungkin memahami materi yang akan kita pelajari agar bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu, adakah yang mengingat materi sebelumnya? Itu materi bilangan bulat. Nah, untuk materi bilangan bulat, apakah ada yang mengingat atau sekilas gitu tentang materi bilangan bulat ini? Untuk Kalita, apakah ada yang ingat tentang materi bilangan bulat yang baru dipelajari? Oh iya, betul sekali. Jadi bilangan bulat itu ada negatif, positif, dan nol atau netral. Nah, terima kasih. Berikutnya kita akan belajar dari kesinambungan materi sebelumnya, yaitu bilangan bulat yang mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung itu ada 4. Ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, dan penjumlahan. Tetapi untuk hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk teman-teman semua, apakah sudah mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan? Pasti sudah dong, karena kan kita sering menjumlahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu seperti itu. Mungkin penjumlahan dan pengurangan ini tidak asing bagi kita, apalagi di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama, menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya untuk menonton belanja seperti itu. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Berikutnya itu mari kita berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan mungkin membagi menjadi 2 kelompok, dan setiap kelompok nanti bisa mengerjakan soal yang Ibu bagikan. Jadi teman-teman mohon partisipasinya. Jadi yang satu kelompok mungkin bisa Helen, Carol, sama Angel bisa satu kelompok, dan Ara, Kalista, Sisil, dan Ayu mungkin bisa satu kelompok. Jadi Ibu akan membagikan soal-soal yang mungkin bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Atau Ibu juga akan menampilkan di depan ini ya teman-teman untuk lembar kerjanya.
untuk lembar kerja yang pertama, itu kita memilih sembarang bilangan bulat A dan B, lalu isi tabel di sampingnya, misalnya A plus B itu berapa, A plus minus B itu berapa. Itu diisi sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan. Untuk lembar kerja pertama, apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi pertama kita mengerjakan lembar kerja pertama terlebih dahulu. Oke, baik. Dilanjutkan dengan lembar kerja yang kedua. Lembar kerja yang kedua ini yaitu memilih sama seperti lembar kerja yang pertama, yaitu bilangan bulat A, B, dan C, lalu mengerjakan operasi-operasi yang berada di sebelah kanannya, A plus B, B plus A, dan selanjutnya. Nah, dari lembar kerja yang telah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, mungkin teman-teman bisa melihat sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa memperhatikan A plus B sama dengan B plus A, atau A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Mungkin kita mulai dari A plus B sama dengan plus C. Ini di mana A plus B dan C sama-sama bilangan bulat. Karena berapapun bilangan A, bilangan bulat A dan bilangan bulat B, pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Begitu juga dengan pengurangan, berapapun nilai A dikurang dengan nilai B bilangan bulat, itu akan menghasilkan sama-sama bilangan bulat. Berikut itu ada rumus komutatif. Nah, untuk rumus komutatif mungkin di sini akan Ibu berikan contoh, dan saya minta tolong kepada kelompok nanti untuk bilangan-bilangan yang diberikan. Misalnya untuk kelompok Helen, milih A-nya berapa? Bilangan bulat berapa? 2. B-nya? 3. 2 plus 3 itu berapa? 5. 3 plus 2? 5. Maka untuk operasi ini A plus B sama dengan B plus A, maka itu sama. Maka ini adalah berlaku. Sedangkan kalau untuk pengurangan, mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk kelompoknya Arab, mungkin A-nya dipilih berapa? 4. B-nya? 5. 4 dikurang 5 berapa? Negatif 1. Sedangkan 5 dikurang 4? 1. Maka untuk pengurangan A kurang B sama dengan B kurang A itu tidak berlaku. Tidak berlaku ya teman-teman. Karena nilai A kurang B dan B kurang A itu tidak sama. Tidak sama. Berikutnya ada rumus sifat asosiatif.
Mungkin bisa dari kelompoknya Vera. A-nya berapa? 6. B 7. C 1. Untuk pengerjaan seperti ini yang pertama kali dikerjakan yang bagian mana? Oke, dalam kurung. Maka 6 plus 7 itu berapa? 13. 7 plus 1 8. 13 plus 1 14. 6 plus 8 14. Berarti untuk sifat asosiatif juga berlaku untuk penjumlahan. Kalau untuk pengurangan yang teman-teman amati berlaku apa enggak? Asosiatif. Tidak berlaku. Untuk sifat identitas. Untuk sifat identitas ini kalau teman-teman kerjain dari lembar kerjanya, apakah ini berlaku untuk pengurangan atau penjumlahan? Untuk sifat identitas. Jadi misalnya seperti ini ya teman-teman. Untuk sifat identitas ini yang 0, misalnya ada bilangan bulat A, kalau di plus 0 itu sama dengan berapa? A. Kalau misalnya 0 di plus bilangan bulat A itu sama dengan berapa? A. Kalau pengurangan A dikurangi 0 berapa teman-teman? A. Kalau misalnya 0 dikurang A itu berapa? Negatif A. Kalau dari sini teman-teman bisa menyimpulkan nggak kalau sifat identitas ini berlaku untuk apa? Maksudnya untuk penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan, ya, betul. Jadi sifat identitas ini berlaku untuk penjumlahan. Mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Teman-teman bisa melihat grup WA untuk tugas yang telah Ibu berikan nanti untuk dikerjakan di rumah. Jadi itu kita bahas di materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu kegiatan teman-teman semua. Mungkin itu saja dari Ibu. Pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Next, we are going to listen to the comments that will be given by the director. First, let's listen to the comments that will be given by Cecilia Abdi and Cecilia. Miss Cecilia, give the comments. Yang pertama terkait dengan bagian dari mahasiswa, di sini sudah bagus menurut saya. Dari awal Pak Elvi sudah memberikan semacam sapaan dan juga memberikan semangat atau mungkin membangun suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian
media yang digunakan juga sudah bervariasi. Tadi ada OTT, kemudian ada juga yang secara konvensionalnya menggunakan video. Kemudian dalam menimbulkan motivasi berkaitan dengan sendiri sudah mulai terbentuk untuk meningkatkan motivasi bagi siswa sendiri. Itu diikuti dengan KLP sebagai pengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa juga untuk aktif dalam belajarnya. Kemudian dalam memberikan acuan, sebagian besar komunikasi yang baik, namun tadi ketika memberikan LKPD dan juga mungkin dalam LKPD ada sedikit yang tidak baik dengan langkah-langkah yang harus dikerjakan, dan itu pada saat pemaparannya juga disertakan apa saja yang siswa kerjakan dan bagaimana hal itu. Kemudian